Penyampaian aspirasi dari Lembaga Kajian Keilmuan Hukum, Universitas Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bandar Lampung, terkait rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana pada rapat dengar pendapat di DPR Republik Indonesia Komisi 3 Kamis, 19 Juni 2025. Laporan wartawan media nasional Nurdin Kamini, Pewarta Nusantara. Dari Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Silakan. Kami dari Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan yang berharga ini, kami akan menyampaikan pandangan dan rekomendasi kami terhadap rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau yang kita kenal sebagai RUU KUHP. Pendapat dan rekomendasi terhadap RUU KUHP yang akan kami sampaikan merupakan penjelmaan hak atas kebebasan berpendapat dari Undang-Undang Dasar 1945. Pendapat dan rekomendasi tersebut bersumberkan pada riset ilmiah yang kami laksanakan dengan komprehensif serta secara terbatas dan tegas, hanya mewakilkan Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara pribadi dan mandiri tanpa mewakilkan pribadi, organisasi, atau golongan lain. Ada beberapa poin utama yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu mendorong Komisi 3 dari DPR RI agar memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia. Bisa diperkenalkan dulu delegasinya, rekan-rekan ini, nama-namanya mungkin. Oh ya, perkenalkan, nama saya Dava Putra Pratama selaku Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Farid Badra Indra Putra sebagai Dewan Pertimbangan Organisasi Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ada beberapa poin utama yang kami bagi menjadi 5 mengenai pendapat kami terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama itu mendorong Komisi 3 DPR RI agar memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia, penerapan due process of law yang adil, penguatan asas praduga tak bersalah, dan pembentukan KUHP yang sedang dirancang. Terus yang kedua, mendorong Komisi 3 DPR RI untuk mengutamakan mekanisme keadilan restoratif, rehabilitatif, dan restitutif yang diterapkan dengan pengawasan serta prosedur yang jelas dalam pembentukan KUHP yang sedang dirancang. Poin ketiga, mendorong Komisi 3 DPR RI untuk memperhatikan urgensi terkait pengaturan yang komprehensif terhadap upaya paksa agar tercapai perlindungan terhadap hak asasi para warga negara, termasuk penguatan hak para tersangka atau terdakwa, saksi, korban, dan kelompok rentan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang dirancang. Yang keempat, mendorong Komisi 3 DPR RI untuk mengakomodir pengaturan dan pemanfaatan teknologi dan informasi digital berdasarkan kepentingan transparansi serta keadilan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang dirancang. Yang terakhir, untuk mendorong Komisi 3 DPR RI untuk menindaklanjuti lebih lanjut terkait saran dan rekomendasi daripada berbagai elemen masyarakat demi tercapainya partisipasi publik yang inklusif dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang dirancang. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Bang Faid. Baik pimpinan, izin saya melanjutkan dan memaparkan pendapat kami dan catatan kami terkait bab 1 tentang ketentuan umum. Dalam pasal 1 angka 13, kami berpendapat bahwa pertimbangkan penambahan frasa antara lain sebelum enumerasi atau tambahkan klausa dan tindakan lain yang bersifat memaksa yang diatur secara tegas dalam undang-undang ini. Selanjutnya, pasal 1 angka 16, perlu diperjelas mengenai frasa segi keadilan dan kemanusiaan. Selanjutnya, pasal 1 angka 18, perlu diperjelas mengenai definisi dari keadilan restoratif. Apakah keadilan restoratif yang dimaksud di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini adalah keadilan restoratif yang sama dengan yang berada di dalam Undang-Undang SPPA? Hal ini terkait dengan bab 4. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih.